Hari ini gue bersama Oki Rengga, salah satu personil dari Aga Lain. Oki. Iya bang. Akhirnya nih ya. Bang, aku sebelum ngobrol, mohon maaf bang. Kenapa tuh? Bang, udah lepas nih dari penjara. Siapa? Agus Buntung Bali. Coba kasih lihat si Gilang. Ini emang kenapa ya? Mungkin mirip kali ya dia Memang ya, mirip sama bang, Agus ya. Aku gitu. Tumbuh tangannya gue gitu. Persoalannya adalah kota mana waktu itu? Bali. Kita lagi di Bali. Lagi makan-makan. Makan-makan satu tim. Ada Doi, ada si Gilang. Pelayannya ya datang ya. Itu Agus. Kan bener kan aku nggak salah Tapi kan, aku berarti. tapi kan dia bisa lihat kayak gimana si Gilang. Iya sih betul. Aku tapi Kenapa tadi pelayannya harus nanya gitu aku loh. tadi sekilas gini. Agus, ada tangannya aku pikir. Bukan rupanya. Iya. Oke, lo lagi emosi? Enggak bang. Enggak. Iya enggak, gua nanya aja. Terlalu ngagetin. Enggak, tiba-tiba. gua nanya ya. Enggak, tadi kan gua masuk duluan, terus lo mau masuk sini, kata Fadil nanti dulu. Terus lo kayak teriak-teriak gitu. Enggak ada, aku teriak-teriak bang, enggak ada ya bang. Terus makanya si Fadil bilang jangan marah gitu ya. Iya Fadil, ya ini bikin narasi aja. Padahal diem-diem aja tadi. Tapi berarti gimana nih sekarang Ki setelah film Aga Lain nih? Gue pengen tahu nih update-nya nih. Apa yang berubah dalam hidup lo nih? Banyak bang. Ini yang terbaru nih. Sebenarnya aku malu tapi ada orang kecelakaan gara-gara aku bang. Karena kok bisa? Kemarin di depan studionya Om Ded. Di Close the Door. Di Close the Door. Bintaro tuh. Di Bintaro. Aku lagi baru selesai ngobrol sama Om Ded, sama Bene, sama Jagel gitu. Kami jalan keluar. Kami lewat, ada motor 2 lewat ngelewatin kami, terus jatuh, gitu, tabrakan jatuh nih, berantakan. Aku sama Bene, berserak deh, aku bilang gitu. Berserak tuh betul. Berserak tuh kalau di Medan jatuh, berantakan, jadi berserakan gitu di jalanan orangnya. Dan lo mengagumi itu, wah berserak nih. Iya, kami tuh kalau ada orang berserak tuh, berserak gitu. Tapi itu kalau orang kecelakaan gitu. Di Medan tuh, berserak dia gitu bang. Oke. Terus Bene dengan santai bilang, jatuh gara-gara kau itu. Kata Bene gitu. Kata Bene. Gara-gara ngeliatin kau itu. Bene bercandaan gitu. Gila kok ya Ben, gue bilang. Terus itu yang jatuh, ada laki-laki 2 orang. Dari motor lari, nyamperin aku. Bang Oki, foto lah bang, foto. Nih, jatuh bang. Demi Allah bang, jatuh. Foto lah bang, foto. Hah? Kau habis jatuh ini loh, aku bilang. Foto lu bang, foto lu. Foto habis foto dia bilang gini. Kami jatuh gara-gara nengok abang lah bang. Aku, ngapain kok sampai jatuh? Kok kan bisa berhenti negur apa segala macam? Tapi posisi lo itu lagi jadi tuyul atau bukan? Enggak, Gini pakai baju. Oh, ya, gua nggak tahu. Kalau jadi tuyul mungkin ya sih. Ini orang gila nih gitu. Kalau aku nggak pakai baju. Ini gara-gara aku bang, aku kayak segitunya aku ditengokin orang sekarang. Itu aja sih bang, aku kemarin sampai bikin orang kecelakaan. Luar biasa. Jangan itunya sih sebenarnya. Loh, iya kan itu yang diceritain. Tapi jahat itu bang. Loh, kalau kan, itu kan tadi lo yang bilang gara-gara aku udah bikin orang kecelakaan. Tadi lo yang bilang gitu awalannya. Aku cuma bilang orang jatuh aja bang, nggak bikin orang. Ya maaf ya. Maaf udah emosi lagi deh. Tapi kecelakaan sih memang bang. Nggak cuman memang sebeda itu. Sebeda itu bang. Berarti hidup lo bisa lo bedain tuh sebelum Aga Lain dan setelah Aga Lain. Sangat amat bisa lah bang, parah bang. Oke. Parah kali bang. Pas film turun dari bioskop deh, apalagi kebaruan apa yang lo akhirnya dapet? Job pasti makin banyak. Iya, film sih bang. Jadi banyak sekali aku bang. Selesai film Aga Lain tuh kayaknya aku ada syuting 8 film kayak bang. Anjir. Setelah itu bang. Udah tayang semua? Sebagian udah ada yang tayang gitu. Oh. Sebagian ada yang belum tayang juga. Udah tayang berapa? 2 apa 3 gitu. Jadi dari Aga Lain apa? Langsung apa? Film apa? Dari Aga Lain malah ada film belum tayang nih, baru mau premier di Juli nanti. Lucu juga ya judulnya ya. Apa judulnya? Belum tayang tadi. Bukan belum tayang. Tadi bilang ada film nih belum tayang judulnya. Bukan judulnya, bang. Gue nggak, emosi banget ya. Jangan abang mentang-mentang founder suka-suka hati bang. Aku nyampe aku kalau narik abang gini aja. Berserak. Jangan sampai berserak nih. Ada beberapa film lah bang. Ya apa filmnya? Yang belum tayang yang mana? Kan itu udah lumayan lama itu. Apa judulnya? Rindu Bertaut. Ya gitulah bang. Rindu Bertaut. Kenapa belum tayang? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Alasan apa? Ada film di Bareng Lolo di Medan. Apa tuh judulnya? AIOIO.
Tuh, ntar gue kalau iniin lu marah lagi. Tapi IO. Jadi Alung Igor Ujai punya IO, punya event organizer. Oh gitu. Iya, AIU IO. Iya, IUEO gitulah. Oke. Lucu juga. Iya. Sama siapa? Yang nulis Rido. Rido tahu. Brado. Rido yang dulu sama Babe. Oh, iya. Yang nulis dia, yang ngedirect isi, mainnya berdua sama Lolo. Oh, bertiga kemarin sama kan AIUEO. Bertiga sama Andri Masadi. AIU bertiga nih bang, bertiga bang. Aku salah tuh tadi. Aku sama Lolo sama satu Andri Masadi. Andri Masadi. Oke. AIU. Alung Igor Ujai. Lo Igor. Ujai. Oke. Igornya ada si Andri. Oke, di semua film lo jadi tuyul atau enggak lah? Abis kan itu ikonik banget kan. Tapi memang botak sih bang. Aku belum pernah dapat film yang harus pakai rambut gitu. Oh iya belum. Iya, belum pernah. Tapi bang. Bisa tumbuh kan? Bisa bang. Jadi, tapi agak susah bang. Kenapa? Pernah lah. Aku ada series. Waktu itu seriesnya Ko Ernest apa ya? Cek toko sebelah. Toko sebelah series. Iya, adalah aku main di satu episode. Karakterku tuh jadi YouTuber. Oke. Ngeparodiin Atta Halilintar. Oke. Atta kan rambutnya banyak, pakai ikat rambut, Iya. dicat. Aku sempet manjangin rambut bang. Oh iya? Terus? Nanti mau diwarnain gitu. Ku panjangin lah bang, nggak ku potong lah sekitar 1 bulan lebih apa 2 bulan gitu. Dilihat lah sama orang makeupnya, kurang tebel ya bang katanya. Terus? Ya kayak mana kak, aku bilang. Tapi kita coba aja lah, kita cat ya rambutnya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, aku bilang. Di cat kan bukan jadi tambah tebel kan? Bukan, biar berubah warnanya aja, biar nyentrik aja gitu. Oke. Kita semprot aja pakai pewarna rambut gitu. Disemprot lah bang, pakai pewarna rambut warna biru. Oke. Berkaca kok. Ih kak, tetap hitam kak, kulit kepalaku yang biru bang, biar rambut. Saking susah. Akhirnya bang kita pakai. Bisa? Kayaknya karena belum terlalu tebel kan bang, dia nyemprotnya banyak ke kaca. Jadi masuk. Berarti rambut itu tuh jaraknya lumayan renggang ya. Jadi kayaknya nggak nyerap cat rambut itu bang. Kulit kepala aku biru bang, rambutnya tetap hitam kayak bang. Smurf gitu ya. Akhirnya tau bang, pakai wig aku bang. Wignya disemprot. Oke. Jadi pakai wig aku. Tapi lucu juga sih kalau botak dijadiin biru, lucu sih. Tinggal kasih angka 6 kan jadi bola. Jadi bola biliar. tapi lo kenapa lo harus botak? Kenapa Gara-gara harus main botak? bola ini dulu. Hah? Gara-gara main bola. Apa hubungannya main bola sama botak? Dulu main bola sempat panjang rambut. Ngeganggu ya karena? Ngeganggu tuh, nutupin mata. Aku gondrong dulu, sempet gondrong malah. Iya kan nggak harus botak. Kan bisa nggak nutup mata. Nah itulah gondrong kan, gondrong. Pada akhirnya ngeganggu, ku botakin. Ternyata kulit kepalaku tidak sehat juga kalau punya rambut bang. Nggak ngerti kenapa tidak sehat. Apa belatung dari? Kayak tomat busuk kepalaku bang. Ya nggak sehat kenapa? Nggak. Jadi pada akhirnya setelah diperiksa nggak bisa punya rambut aku. Ini kan rambut kan sempat gondrong. Nggak bisa. Kalau nggak bisa punya rambut maksudnya apa? Ketika selesai gondrong itu kan aku habisin. Nah itu banyak kayak luka gitu bang. Ternyata bang, gatel-gatel gitu bang. Aku selama ini nggak sadar karena kan banyak rambutnya kan, nggak ngeliat. Nah begitu dibotakin, ini kepalanya bekas-bekas luka gitu. Kayak ngeletek-ngeletek gitu ya? Iya. Nah gua ada seborrheic dermatitis. Apa itu? Jadi persis, jadi kulit kepala gua tuh banyak spot-spot kering di mana dia suka ngelupas. Nah tapi kadang sampai ke pipi, sampai ke sini gitu. Makanya kadang-kadang harus dikasih concealer apa segala macam. Iya. Tapi memang bener. Begitu gua botak atau pelontos banget itu suka ada merah kan, spot-spot merah. Iya. Di belakang kuping suka ada itu nggak? Oh enggak bang, aku tuh bener-bener di bagian rambut aja bang. Oh. Di bagian. Nah, apa beda ya berarti? Kalau misalnya tumbuh dikit, agak tebel dikit aja, itu langsung gatal, langsung apa gitu bang. Kayak ketombe gitu. Tapi dipakein sampo anti ketombe semua segala macam nggak hilang. Iya katanya. Gua nggak tahu ini sama apa nggak ya. Tapi kalau gua tuh kurang tidur. Tuh langsung flare up tuh, langsung muncul lagi. Oh gitu bang? Iya. Kalau banyak pikiran itu muncul. Jadi sampai belakang kuping. Ada apa namanya? Itu ajab kulitnya. Kalau yang belakang kuping ajab. Bener juga sih.
Azabnya seboroik tuh. Azabnya penyakit kulit kepala. Aku kayak keturunan dari ibu. Oh, ibu juga kiper. Ibu parah. Oh, ibu juga kiper. Ibu gitu. Ibu juga kiper. Ibu nggak terlalu bergaya kayak kiper, tapi kemana-mana emang pakai sarung tangan gitu. Iya, iya. Kulit kepalaku. Oh iya. Ibu seperti itu. Tapi dia juga botak. Enggak. Oh iya kan sama. Tapi ibu nggak bisa punya rambut panjang juga memang. Kayak begitu. Kayak begitu. Jadi ibu tuh emang benar-benar pendek kayak polwan gitu ibu. Pangkasannya sampai sekarang pendek sekalipun. Sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau membership channel YouTube Raditya Dika ini sudah dibuka. Dengan join akan dapat keistimewaan sebagai berikut: emoji dan badge khusus member, akses ke Discord khusus member, dan yang terakhir nih, setiap sebulan sekali di awal bulan gue bikin konten behind the YouTube, dimana gue akan ceritain behind the scene dari video-video yang kita kerjain di 1 bulan ke belakang. Ternyata yang jangan Cak, papa habis makan juga, Cak. Ketika gue bikin live streaming bisa komen di kolom chatnya, karena kolom chatnya khusus member. Dapat kesempatan juga kalau gue lagi live stream, gue kadang suka ngobrol sama member, dan kalau lagi ada sesi itu bisa ikut ngobrol sama gue. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Pertanyaan. Gue biasanya kalau bikin live stream memang public, tapi setelah live stream selesai videonya hanya bisa ditonton oleh member. Jadi kalau tertarik silakan langsung join aja channel YouTube Raditya Dika. Buat yang pakai Android tinggal lihat tombol join, dan yang pakai iPhone ketik link ini masukin ke browser. Hanya Rp19.900 per bulan, silakan join. Gue waktu itu lagi ada acara di Kelapa Gading di La Piazza, tuh La Piazza Kelapa Gading. Lagi mau potong rambut, random aja gue lagi mau potong rambut, duduk. Ada nenek-nenek, ada nenek-nenek, rambutnya segimana ya, mungkin segini gitu. Terus lagi dicukur sama tukang mencukur rambutnya. Terus ini aneh banget. Pas lagi dicukur si tukang rambutnya nanya. Aduh, gue masih geli gue. Tukang rambutnya nanya, ini mau dipotong sependek apa? Segini aja. Aduh, lucu banget. Dia mau cepat, dia mau hamil. Enggak, belum. Bercanda gue. Belum. Gue kira dia emang mau potong segini. Belum. Si ibunya potongnya segini aja. Nah, gue nggak tahu ada miskomunikasi apa. Ada yang potong rambut sama si nenek. Si neneknya. Dia dicepat. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi gue kan lagi nunggu. Gue lihat ini. Sumpah gue lupa. Gue tuh gue nggak dengar, gue nggak tahu. Karena setahu gue dinunjuknya segini. Si tukang cukur ya, iya dia ngangguk, terus dia bawa, nah nenek-neneknya itu juga diem aja. Tiba-tiba, itu kan masih zaman pakai BB, BlackBerry. Iya. Main BlackBerry gue kan, kayaknya aneh deh. Karena kita semua tahu lah, potong pendek sama potong cepak kan beda. Iya. Jelas beda, dan neneknya cepak. Gue sumpah itu momen paling aneh. Tahu nggak kenapa itu aneh? Karena anaknya marah-marah, Pak. Anaknya dateng, ibu saya. Sumpah demi Allah. Kenapa ibu saya pangkasannya begini? Itu momen paling aneh di hidup gue. Tapi kan nenek itu juga salah lah. Itu berarti barber cowok. Atau potong rambut ada cewek juga? Salon aja. Oh, salon. Yang cewek juga Kelapa Gading. Yang cowok berarti juga cewek cowok bisa berarti di situ kan? Ini zaman dulu ya. Gue nggak pengen orang nyari mana salonnya apa segala, karena ini zaman pakai BB dulu. Siapa tahu tempatnya beda. Dan gue nggak tahu ada miskomunikasi apa. Itu yang gue nggak tahu kan. Gue nggak mau nyalain salonnya juga gitu. Cuman itu aneh banget gitu loh. Gue lagi main BlackBerry. Ada ibu-ibu, ada nenek-nenek datang potong-potong, tiba-tiba dia ngeluarin clipper. Tapi itu nenek juga diem. Nenek itu santai aja. Yang ngamuk anaknya. Nenek itu langsung gini. Dari dulu pengen kali aku sebenarnya potong gini.
yang orang nggak tahu ya. Ini memang dari dulu Marah pengen dia. anaknya marah. Marah Sih kalau Marah aku juga banget. Aku nggak usah lah nenekku, mamaku dipotong kayak gitu, kupukuli tukang cukur. Marah Gila banget. kau ya, aku bilang. Marah banget. Kenapa ibu saya jadi kayak Kenapa ibu saya kayak baru pulang pendidikan? itu lucu banget, lucu. Astaga. Tapi gue tuh ada di masa di mana kayak mau ketawa, tapi itu situasi terjadi. Betul. Tapi untuk dengar kata-kata dari seorang anak, saya tinggalin ibu saya. Kenapa pas saya balik lagi cepat? Itu terlalu lucu. Saya tinggalin ibu saya di sini. Kenapa saya kemana? Kok dia cepat? Itu lucu kali sih memang. Anaknya juga pasti. Bang, aku tinggalin mamaku di sini, rapikan rambutnya. Kenapa dibikin cepat? Aduh, nenek-nenek cepat. Ya Allah. Semua itu aneh banget. Gua akhirnya pulang dengan pemikiran bahwa emang dia mau. Itu kesimpulan gua. Nenek itu? Iya. Ya bisa jadi. Iya, itu kesimpulan gua. Gua nggak tahu apa memang punya masalah sama rambut, apa mengganggu performa dia sebagai kiper. Karena ada orang bercanda, nenek kau kiper, rupanya betul kiper nenek. Kan sering orang bercanda-bercanda gitu, nenek kau kiper. Memang kiper nenek itu rupanya. Tapi kalau dibalik situasinya, gue pasti marah juga sih. Marah? Aku juga kalau aku denger ini aja. Ini lucu buat kita karena ngelihat dan ngebayangin. Kalau posisinya itu di ibu kita, marah. Marah. Kok Ibu bisa? Ibu ya. Iya, kok bisa mamaku kok cepat? Gila 40 ya. tahun gue hidup, gue nggak pernah ibu gue cepat. Makanya itu kan aneh aja tiba-tiba pulang ke rumah mama cepat. Ih, kotak lo bang cepat. Kotak lo cepat. Gue masih itu momen paling aneh di salon seumur hidup gue. Itu momen paling aneh. Bisa deh, nenek cepat. Tapi lo cukur rambut seberapa sering? Seminggu sekali bang. Oh persis seminggu sekali. Iya, setiap hari Jumat. Aku nyukur sendiri. Ada harinya. Setiap hari Jumat sebelum sholat Jumat. Oh, selalu. Oke. Dulu kan ke tukang cukur. Iya. Pada akhirnya beli cukuran sendiri. Aku nyukur sendiri aja di rumah. Oh bisa ya berarti ya bisa nyukur bang. sendiri Aku ya. bisa bang. Oke, berarti semua film ini penampakannya kayak gini nih. Iya, penampakan kayak gini bang. Lu ini gak sih? Maksudnya dari kiper jadi pemain film itu kan lumayan jauh ya lompatannya ya? Sebelum dari kiper ke film, sebelum kiper, kuliahku komputer biar bang. Oh iya? Serius? Iya, ilmu komputer aku bang. Kenapa lu ikut ilmu komputer? Pengen atau? Kayaknya enak kali ya nanti gitu main-main Facebook gitu-gitu pikiranku dulu. Sampai kuliah buat main Facebook? Itu aku nggak ngerti. Jadi itulah tololnya aku. Di mana? Di USU. Oh di USU. USU ikut ilmu komputer. Ilmu komputer waktu itu jalur prestasi juga kan. Berarti beasiswa kah atau apa tuh maksudnya? Beasiswa, ada rapot beasiswa, ya? Rapot gitu kan? Ya, raport. Iya, nggak ikut ujian berarti kan? Iya, nggak ikut ujian, undangan kan jalur prestasi kayak dari begitu. SMA biasanya tuh langsung tuh masuk USU, kuliah ilmu komputer, lulus. S1. D3. Oh D3. 6 tahun. Lama ya? Karena sibuk Main kiper. bola. Karena sibuk main bola udah bang. Oh tapi kan lo juga oke banget kan? Di Liga 3 kan? Aku sempat di Liga 2. Oh sampai Liga 2? Iya, sampai dulu masih divisi utama namanya pun. Oh berarti tinggal sekali lagi naik lo masuk ke Liga Utama? Liga 1 ya? Wah, dan lo kiper kedua ke satu? Aku tuh awal di klub pertama aku jadi kiper cadangan ketiga memang. Kiper cadangan ketiga. Iya. Berarti mainnya kapan tuh? Nunggu meninggal semua. Satu tim meninggal semua. Karena lu kan main Football Manager. Kiper cadangan ketiga itu paling jarang main. Nggak pernah bang mainin, nunggu cedera semua kan.
Ya itu ku jadiin materi. Ku bilang kiper cadangan ketiga tuh kalau mau main nunggu kiper pertama cedera. Itu juga masih ada kiper kedua. Kalau kiper kedua cedera tuh baru kiper pertama main lagi. Soalnya udah sembuh cedera. Jadi susah Bang mainnya. Tapi pada akhirnya itu cuman musim itu, di musim pertama karirku itu ada 20 pertandingan. 8 pertandingan aku jadi kiper cadangan ketiga. Di pertandingan ke-9 aku dicoba sama pelatihku untuk main. Dicoba karena kiper pertamanya cedera, kiper kedua ini performanya nggak terlalu baik. Oke main. Kau main? Iya. 31 Desember 2009 lawan PSMS Medan. Gokil. Karena debutku tuh Bang. PSMS kan di Liga Utama kan? Iya waktu itu sama divisi aku mainnya utama. Di PSD Deli Serdang. Itu juga divisi utama? Iya. Lah kata lo Liga 2 yang ini? Dulu divisi utama itu Liga 2. Oh. Liga satunya itu Liga Bank Mandiri atau Liga itu beda gitu-gitu. Nama lah gitu. Iya beda nama. Kalau sekarang kan okay. Liga 1 BRI gitulah. Dulu divisi utama dan Liga berapa? Liga apa gitu. Aku main lawan PSMS, aku kalah 1-0. Tapi dari habis pertandingan itu sampai habis kompetisi, aku jadi kiper inti. Jadi kiper utama aku Bang. Nah tapi lo menyenangi menjadi kiper itu? Iya menyenangi jadi kiper. Oh emang pengen berarti? Emang pengen. Dari dulu cita-cita tuh emang mau jadi pemain bola profesional. Tapi kan kalau kita ngelihat orang anak kecil main bola ya dari muda ya, kan jarang yang mau jadi kiper. Nah itu dia. Kan striker, back. Betul. Kenapa lu mau jadi kiper? Aku nyoba semua posisi. Tidak, aku jelek di stamina. Jadi aku nggak bisa main yang dua babak gitu. Aku tuh cuma bisa main 30 menit daya tahanku dulu. Nah itu nggak bisa ditingkatin? Sebenarnya bisa, tapi aku dulu tidak mengerti. Aku ngerasa, aku nggak sanggup nih main. Aku tuh kalau dimainkan cuma 20 menit sama pelatihku, 30 menit. Tapi bukan kiper dulu kan? Dulu bukan kiper. Apa? Penyerang? Semua posisi aku coba Bang. Aku jadi kalau disuruh main, aku bisa main semua posisi. Pada akhirnya nyobalah penjaga gawang. Tidak terlalu capek, aku bisa main full. Jadi aku serius di posisi itu. Udah sebatas itu aja Bang. Serius tuh artinya latihan? Iya mulai latihan. Ketika di SSB aku udah berganti posisi tuh. Aku latihannya latihan penjaga gawang. Udah gak sama teman-teman yang lain. Kalau di SSB berarti lo termasuk yang jago gitu. Makanya lo masuk ke klub yang tadi Deli Serdang itu. Iya. Jadi sebenarnya urutannya tuh kalau dasar tuh SSB. Dari SSB tuh kita nanti punya kompetisi U17. Nah, dari U17 ini junior biasanya U19 itu sudah mulai ke profesional tuh. Beberapa pemain yang memang secara kualitas bagus bisa main di profesional. Aku mulai karir tuh usia 19 tahun. Sambil kuliah di USU. Sambil kuliah di USU. Kenapa lo tidak melanjutkan jadi kiper? Kenapa berhenti jadi kiper? Stand up lah Bang. Nah maksudnya kan kenapa harus stand up gitu? Kenapa nggak ya udahlah yang lain atau apa gitu? Ya, maksudnya ya udah gue kiper kan maunya kiper. Iya betul. Aku ngerasa sudah cukup lama aku main bola. Menurutku ya 10 tahunan juga kayaknya Bang. Nah itu di umur berapa? Memutuskan tidak mau lagi? 27 ya. Itu kan berarti tapi kan usia jadi kiper masih panjang. Panjang kali lah. 2000 aku mulai suka stand up 2013 ya. Suci 3. Mendiang Babe. Ya. Nah, di Medan kan lagi hype. Ya, apalagi Babe. Betul. Dari Medan, USU. Iya, aku termasuk yang apa ya? Badut tongkrongan kalau di tim. Jadi suka bikin teman-teman ketawa-ketawa gitu. Fun lah, fun. Nah tontonanku stand up Bang. Di antara semua pemain yang lain. Pemain lain kan nggak, ya nontonnya nonton bola atau apa yang lain-lain. Aku nontonnya stand up dan aku suka Bang. Stand up Indonesia berarti kan? Iya, Suci 1, Suci 2. Iya. Aku udah mulai ngikutin itu Bang. Nah bukan karena kan gue ngeliat lo ngomong di mana bayaran juga kurang katanya. Sebenarnya kalau bayaran dulu juga jelek. Jadi aku kayak 2017 itu karena stand up-nya sudah lumayan 2 tahun lah pada saat itu. Itu aja nggak sengaja tuh Bang. Aku ke Suca. Aku Suca kan? Iya. Karena dulu timku terakhir 2017 home base-nya di Cengkareng. Ku carilah open mic Jakbar. Terdekat. Datanglah aku open mic. Ini pertama kali nih? Pertama kali di Jakarta. Oh tapi di Medan udah sering open mic. Udah jalan 2 tahun kan? 2015 aku pertama kali stand up. Itu open mic hari Kamis
di open mic-nya Stand Up Indo Medan. Hari Sabtu itu ada kompetisi internalnya Stand Up Indo Medan. Biasalah, komunitas kan punya kompetisi internal. Ikut kompetisi itu juara 1 aku, Bang. Yang bener loh. Iya, aku baru sekali tuh stand up Sekali hari open Kamis. mic langsung lucu. Iya, sekali open mic. Sebenarnya aku pertama kali stand up itu audisi Suci 4. Oke. Aku audisi Suci 4, ternyata aku belum tahu stand up tuh seperti ini. Aku dulu bawain street jokes. Street joke tuh artinya anekdot. Iya, anekdot Kodian. gitu-gitu, kodian. Oke. Aku bawain itu. Ternyata stand up bukan itu, bukan yang penting lucu. Oke. Ternyata stand up itu ada formatnya. Iya. Dari 2014 itu belajarlah aku, Bang, 1 tahun. Ke siapa? Nggak ada siapa-siapa. Lah, Sendiri aja aku, Bang. Bikin materi. Heeh. Mulai nyoba, dari keresahanku cari dari sini. Kiper nih, jadi kiper nih. Iya, ku bikinlah materinya semua segala macam. Gokil. 2015 setelah setahun ku ikutin itu, open mic aku malam itu pecah. Hari Sabtu ku bawa lagi materi itu, pecah. Minggunya aku kompetisi, karena dia 2 hari, Sabtu Minggu. Iya. Minggunya aku bikin materi lagi. Baru. Kayaknya aku ada beberapa materi yang ku belah jadinya. Sabtu, yang ini Minggu ku bawain lagi. Juara 1 aku, Bang. Gokil. Jurinya mendiang, Babe. Oh, ini nih setahun belajar stand up di open mic kan nggak? Enggak. Anjir, jadi lo setahun bener-bener nulis doang? Nulis aja. Nulis. Oh ada nih open mic, gue Ada cobain open yang mic setahun gue pelajarin, gue cobain. Betul, ku cobain. Pecah. Anjir, lo belajar dari mana? Nah itu aku YouTube gitu nggak? paling ya nontonin itu karena dari nontonin itu, Bang. Oh kayak gini, aku nontonin. Oh di Medan tuh suka nih storytelling. Dan itu belum gabung komunitas kan? Belum. Habis juara baru aku gabung. Selama itu juga nangkepin bola kan? Nangkepin bola Iya kan, jadi masih. kiper. Iya. Mikir. Sambil open mic aku. Makanya kadang main bola aku dimarahin karena main bola lagi serius-serius aku. Boleh minta tepuk tangan gitu. Tepuk tangan pemain yang lain. Oke, kita skip aja itu ya. itu masih profesional main bola. Jadi terbagi tuh, Bang. Tapi dua-duanya passion lu kan? Pada akhirnya. Nah, lu baru patah hatinya tuh karena itu yang lu dibayar pakai batu bata. Iya kan? Katanya kan itu kan? Itulah, itu nggak di PSDS itu udah, itu lama, itu awal karirku malahan. Oh, oke. Ya kayak kan gue kan nonton tuh lewat. Tapi gue nggak tahu konteksnya. Jadi lo kenapa lo pengennya dibayar pakai batu bata? Nggak ada pengennya dibayar. Bukan lo yang Jadi mau. gaji kita telat. Si manajer tidak bisa membayarkan gaji, tapi si manajer punya perusahaan batu bata. Dia tidak bisa mengasih uang, tapi kalau kau minta batu bata, aku kasih. Terus kau bilang, ya udah kirim aja. Akhirnya batu batanya itu sebagian ku jual, sebagian ngerenov rumah. Tapi itu ngerasa gak sih kayak, wah nih gue harus bangkit nih, gue nggak mungkin lah dibayar pakai batu bata seumur hidup gitu, ada nggak sih? Ada lah, Bang, dulu gitu-gitu. Tapi kan itu karena di klub pertamaku. Begitu pindah, aku dapetin fasilitas semua segala macam. Pas lagi stand upnya, berapa tuh biar gue dapet gambaran tuh kan ini juga udah lewat ya. Kira-kira sebulan sebagai kiper di klub gitu. Penjaga gawang. Wah, belasan juta gaji. Belasan juta. Iya, Bang. Itu ditambah yang lain-lain. Iyalah, belasan juta itu gaji pokok bilangnya lah ya, setiap bulan 15 apa. Nanti ada tunjangannya. Ada bonus per pertandingan. Bonus tuh gimana? Kalau nggak kebobolan? Bukan. Jadi kita gini, bonus pertandingan itu misalnya kita menang di kandang kita. Ada bonus 50 juta. Yang bener loh. Iya, bagi rata. Oh, bagi rata. Iya, nggak satu pemain. 50 juta bagi rata. Tapi itu baginya sebenarnya tidak rata. Yang pemain inti yang main itu dapatnya sekitar 70% dari nilai bonus. Ya 2 juta gitu kali ya. Enggak ya? 70 kan dibagi lagi. Maksudnya kan enggak lah, per kan? orangnya. Oh. Jadi dari 50 juta itu 70%-nya untuk pemain yang 11 orang ini. Oh iya, maksudnya gitu dibagi lagi kan? Oh iya. Jadi per orangnya itu bisa lah di angka 7 juta atau 8 juta satu match. Oke. Satu match. Nah, itu kalau menang di kandang. Seri di kandang itu bonusnya 25 juta, setengah dari harga menang. Oke. Kalau kalah nggak dapat sama sekali. Oh, I see. Menang di kandang lawan itu 100 juta. Lebih gede dong. Lebih gede karena di kandang lawan. Oke. Draw di kandang lawan itu 50 juta.
Oh. Pertandingan dulu seminggu 2 kali bang, Rabu dan Minggu. Kalau di luar kan enggak ya? Di luar maksudnya kompetisinya Dulu seminggu sekali kompetisinya. Kalau sekarang Indonesia sudah seminggu sekali. Dulu tuh seminggu 2 kali. Untuk per satu kompetisi? Untuk per satu kompetisi. Oh banyak juga. Biasanya pertandingannya Rabu dan Minggu biasanya matchnya itu. Oke. Jadi kadang tuh gaji tuh nggak kesentuh bang. Karena udah duit udah. Iya, kalau kita bisa menang, biasa kan 2 kali main di luar di kandang lawan. Minggu depannya main di kandang sendiri. Biasa kita maksimalin poin tuh di kandang sendiri. Kalau kita dapat kemenangan 2 pertandingan, itu gaji nggak kesenggol bang. Iya. Berarti sebenarnya pas lo lagi stand up itu, hidup udah terjamin sebenarnya. Lah parah lah bang. Duit banyak kan. Party. Oh gokil. Kacau parah. Kenapa tetap harus stand up? Karena aku emang suka kali sama stand up. Pada akhirnya. Tapi hidup berubah banget ya. Berubah parah bang. Kalau lo nggak ngikutin passion lo dan tetap bola kan udah nyaman. Iya. Kalau lo nggak ngikutin, aku suka, aku mau ngikutin, mungkin nggak kayak sekarang ya. Betul bang. Gila ya. Aku mungkin adalah di kompetisi ya tetap main lah jadi penjaga gawang di salah satu klub aja. Saat sekarang ini. Sekarang ini ya. Kayaknya. Umur berapa sekarang lo? 35. Itu masih kiper masih oke banget. Kalau untuk penjaga gawang masih bisa lah 2-3 tahun lagi. Oke. Nah, masih bisa. Berarti ada persimpangan itu tuh. Persimpangan di mana gua mau milih stand up tapi gua harus ninggalin bola. Ada. Di 2017 memutuskan untuk udahlah aku stand up. Padahal waktu itu aku masih diteleponin pelatih untuk ayo, kok betul nggak mau main bola lagi nih? Gitu. Berarti duit yang belasan juta yang kadang nggak kesentuh per bulan itu harus lo tinggalin dan lo stand up yang belum tahu uang ya kan? Habis Suca, balik aku ke Medan, diteleponin pelatih semua klub tidak mau aku menerima kerjaan jadi pemain bola. Aku bilang, aku mau fokus stand up. Aku dari TV. Kerjaan pasti banyak, setahun aku di Medan. Jadi gak ada kerjaan biar abang tahu. Sempat ada perasaanku 2018 sempat nyoba tim lagi aku biar abang tahu bang. Nyoba bola lagi? Iya, cuman klub udah gak percaya sama aku. Supporter nggak percaya, dibilang dia udah stand up ini nanti bercanda nanti main bola. Emang ini gue pikir image-nya udah berubah. Udah berubah bang. Aku tuh sempat seleksi bang. Udah pelatih udah mau. Supporter 50-50 lah. Ada yang nggak apa-apa, ada yang udah nggak usah. Manajemen nggak mau. Dibilang aku udah fokus stand up, memang kali. Udah dari situlah aku memutuskan ya udah nggak betul nih. Aku harus dapat nih jalan stand up ke Jakarta aku. Oh, berarti 2018 tuh ya? 2017 akhir. Oh, 2017 akhir ke Jakarta merantau. Bahkan nggak tahu job ada apa enggak dong? Lo kok job ada atau enggak? Mau ngapain nggak tahu bang. Oke. Terus apa plannya? Tempat lolo. Itu rencananya? Iya. Gue mau numpang gitu. Karena lolo udah settle. Oke, di Jakarta. Di Jakarta, sinetronnya banyak. Oh, gokil tuh tuh. Stripping dia. Stripping. Duit stripping tuh gila sih. Iya. Di apartemen dia. Gokil. Di Kalibata kan. Lo, aku ikut kau ya lo di Jakarta. Mau ngapain kau? Ya ikut aja lah, aku bilang. Ya udah datang kata Lolo. Itu di kepala lo ikut aja tuh apa? Ya ikut asisten. aja. Iya, dia kemana apa segala macam ikut aja. Ya udah kata Lolo. Dan Lolo nggak ada rencana ya? Apa rencana aku bang? Nggak ada sama sekali. Nggak ada bang. Aku mikirnya gini aja. Aku Jakarta, aku open mic keliling di Jakarta, orang supaya tahu aku. Siapa sih yang kenal Oki waktu Sucah gitu? Aku mikirnya, aku keluar juga 20 besar. Orang pasti nggak ada yang inget. Aku harus muncul nih. Ikulah melolo aku bang di Jakarta. Bener-bener hitungannya ya jadi asisten lah. Walaupun Lolo tidak pernah mau bilang ke orang-orang kalau aku asistennya, tapi ya karena teman kan. Iya tapi aku yang ngerapiin bajunya. Aku yang ikut tuh. Dia di lokasi syuting, dia syuting 1 harian sampai malam, sampai pagi. Ya udah aku yang nemenin gitu. Tapi Lolo tidak itu bang. Nggak pernah bilang. Bukan nggak pernah bilang. Dia tuh tidak membatasin aku. Jadi aku nggak ikut ke lokasi ya. Aku mau open mic di sini. Ya udah. Jadi aku tuh tetap keliling bang. Open mic sampai pada akhirnya Suci audisi. Itu Suci yang 8. Sama Remin ya? Bukan. Yang Remin 7. Aku 8. Sama Hari Brata. Sama Brata. Sama Popon. Itu masuk dan kita ketemu tuh mentoring sebelum final. Betul, mentoring sebelum final.
Ya karena gue ketemu lo lagi tuh dari Suca tuh. Betul, Dari Suca itulah Abang bilang lumayan oke nih progres stand upmu. Karena Bang waktu Suca tuh aku berpikir, aku nggak terlalu ngerti cara berstand up dulu Bang. Iya, waktu iya, Suca Bang. Di Suci lah aku ngebentuk karakter, persona pemain bola, apa semua segala macam di Suci. Tapi jujur ya, gue setelah lama gak ketemu lo, terus kan gue ngisi mentoring sebelum grand final itu, gue dikasih tahu yang masuk grand final si Popon sama Oki Rengga. Terus gue kayak, hah Oki Rengga? Sampai ke final. Sampai ke final. Gue kayak, wah. 4 besar, aku dikepung Arif Brata, Bintang BT, Bintang BT. Popon. Dan mereka satu manajemen waktu itu di Komtung. Aku nih muncul sendiri aja gini Bang. Anak-anak tuh setelah selesai kompetisi ya, ternyata anak-anak tuh pada ngobrol. Ini kayak mana cara mulangkan anak yang satu ini? Karena aku orangnya nggak pedulian Bang. Oke. Aku kompetisi di Suci tuh Bang. Anak-anak tuh nulis semua segala macam. Kerjaanku main-main aja Bang. Nah tapi kok bisa bagus sampai final? Kayaknya mentalku oke. Oh artinya yang lain ada yang kepleset gitu? Iya, aku tuh nggak pernah ada keraguan di badanku. Malah final aku kepleset. Oh, kepleset gara-gara apa di final? Ngeblank. Begitu. Malahan. Bikin gimmick nggak jalan. Gitu-gitu aku terlalu... Aku tidak pernah nonton penampilan temanku. Di final, aku nonton Popon. Udah. Popon kepleset tuh. Ngeblank juga. Aku gini lah. Yes, ini saatnya. Kalah Popon. Aku masuk ngeblank aku. Emang brengsek. Karena niatnya udah gitu duluan. Iya, dalam hatiku, nanti kok aku tonton Popon nih. Aku tuh bener-bener sesantai itu Bang. Karena lo sering tanding kali. Dan tanding kan mental kayaknya kejaga dong. Yang kejaga itu adalah mentalku di lapangan. Ketika dimaki-maki orang di stadion. Terus aku cuma ngadapin orang. Cuma 300 orang, 400 orang. Kayaknya aku santai aja Bang. Separah apa sih dimaki-maki jadi kiper? Kan kadang kan ada supporter lawan di belakang kita nggak sih duduk? Iya, aku tuh dilemparin keramik dulu main bola Bang. Serius? Kan itu bangku tuh keramik tuh dipecahin sama supporter. Itu dilempar-lemparin aja ke pemain Bang. Bisa ada yang bocor dong pala? Ya ada lah Bang. Gila. Aku pernah dilempar tungkul jagung. Orang makan jagung dilempar kena kepalaku. Santai itu Bang. Itu hal biasa dulu Bang. Dikatain udah sering dong, ngomong kasar sering dong ya? Iya. Botol gitu. Apa tuh botol? Botol. Itu setiap pertandingan aku pasti dibilang gitu. Selalu itu. Selalu dikatain itu. Oke, itu yang ngebuat mental lo jadi aku jauh lebih siap untuk menghadapi berkompetisi ya. Karena tetap aja beda ketika manggung stand up sama main bola beda. Main bola 11 orang Bang. Grogi aku ada 10 yang lain. Iya. Stand up grogi aku ya grogi aja sendiri. Iya, semua tanggung jawab sendiri. Iya, gagal aku di stand up ya gagal aku sendiri. Kalau di bola blunder aku masih ada yang lain maksudnya. Nah, dari tinggal sama Lolo sampai Suci grand final, itu duit dari mana berarti? Dari apa tuh? Beruntungnya aku kalau tinggal kan gak bayar sama sekali. Sama Lolo. Iya, terus Lolo juga dibilang Lolo ya udahlah kau di sini sama aku, apa aku makan kau makan gitu. Jadi aku makan juga nggak terlalu. Nah tapi setelah waktu sebelum Suci itu kan pulang hari Bang, aku ke Medan pulangnya, nggak di Jakarta. Nggak karantina. Kan waktu Suci nggak karantina Bang. Emang nggak ada ya? Dulu tuh pulang Bang. Oke. Jadi kami tuh pulang. Aku balik ke rumah ke anak-anak komunitas. Nah itu lumayan sekitar 8 bulan. Hah? Kami kompetisi 8 bulan itu Bang. Oh iya ya, dulu tuh Suci sepanjang-panjang panjang itu Bang, ya 8 dulu bulan ya. Bahkan dulu pakai grup di era aku itu. Pakai grup 5-5-5 satu grup. Dibuang dulu 2-2-2 9 besar baru jadi satu. Wah gila, gue lupa, gue bandingin sama yang terakhir. Yang terakhir cepet banget kan bulan. Makanya 8 bulan dulu Bang. Selesai Suci sudah mulailah itu job dong. Jobnya tuh Suci kan selalu ada yang ke kampus-kampus tuh. Ya. Nah itu itulah buat menghidupi. Uang taping masih ada. Nah itulah pelan-pelan mulai ngumpulin. Job juga mulai dapet. Job paling absurd di awal karir lo tuh setelah Suci apa? Stand up di depan korban banjir. Ngapain coba aku? Jadi ada banjir. Bulan puasa. Ada satu daerah kebanjiran. Ya. Dikasih job aku. Nih hibur nih gitu. Stand up, aku kan tidak tahu di mana. Iya, aku namanya duit, iyalah aku bilang Bang. Iya. Iya,
Datanglah aku. Di mana aku stand up bang? Ini di sini nanti sebelum buka puasa. Iya. Terus korban banjir? Korban banjir. Apa materinya? Saya ini kiper. Selamat sore, ku bilang apa kabar orang gini. Dalam hati orang tuh mau dingin. Ya gitu. iya lagi leh. Akhirnya tahu bang, nggak stand up aku. Kan banyak anak-anak kecil. Siapa yang puasanya full? Saya. Aku kasih 10.000. Aku kasih 10.000. Ampun kali aku bang. Ampun kali aku bang. Ampun kali. Kalau bisa sulap aku sore itu di situ. Kalau bisa sulap aku sulap. Tapi orang lagi dalam kondisi pasti sedih. Iya, orang tuh butuh bantuan, butuh makan, butuh selimut, baju, dikasih stand up. Ampun aku ya Allah. Tapi ya dia udahlah. protes nggak yang ngundang kayak, kok nggak lucu sih? Gitu. Ya nggak, udahlah nggak peduli. Ada aja aku bang stand up depan 6 orang aku pernah. Di mana tuh? Di kantor. Apa undangan apa lagi tuh? Mau stand up nggak? Oke, corporate. Oh, corporate Iya, nih. duit gede, Iya, duit duit gede. gede. Oke, ku bilang berangkat, ku bilang. Datang aku ke kantornya. Perusahaan besar nih ku pikir. Masuk aku ke kantor. Kok nggak ada acara nih ku pikir. Kok nggak ada kumpul-kumpul. Kapan aku stand up kak? Bentar lagi katanya. Iya. Nggak lama. Ayo Bang Oki mulai gitu. Loh di mana? Dibukalah pintu, dimasukkan aku dalam ruangan. Ada bapak-bapak 6 orang abis meeting, disuruh stand up aku. Stand up. Gile. Ini posisinya bang, Astaga. meja bundar gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuklah aku dari depan. Stand up katanya. Proyektornya masih hidup, abis meeting orang tuh. Aku kan. Aku gila random banget. Pak, aku bilang, stand up katanya. Iya pak, aku bilang. Stand up aku bang. Stand up. Lo bilang apa? Lo kasih duit juga 10.000. Stand up aja aku. Tahap aku begini. Tapi ketawa aja orang itu lucu aja. Materi biasa, materi yang lo biasa bawa. Aja. Tapi bukan. Aku ada materiku yang ku siapin untuk corporate gitu. Jadi stand up aja. Ketawa bapak-bapak. Udah gila dalam hatiku. Wah, kalau gue mah nggak bisa gue pasti kayak bawain apa gitu. Bingung pasti. Nah itu aku juga termasuk orang yang stand up. Bisa aku merubah materiku di tempat bang. Di kapan aja, di mana kapan aja, di mana aja. Soalnya tuh kejadian tuh waktu suci. Dulu waktu sucinya kami ada challenge gitu. Jadi stand up-nya di kantor polisi, di kampus, di gitu-gitu. Aku challenge-ku pada saat itu stand up di markas TNI AU. Terlalu random sih hidup lo, sumpah bener deh. Stand up di markas TNI AU. Itu ada aku, Bintang BT waktu itu, Ipin, Yuda Brajamusti. Oke. Sebelum stand up, sebelum besok taping kan kita sharing materi, ya kan? Yang mana yang boleh, mana nggak bawa materi aku bang. Terus gimana? Nggak ada materiku, dimarahin aku sama Mbak Nol. Oke. Dulu Mbak masih Nol tuh masih. Di grup, memang nggak nyebut nama tapi. Lu pada nggak usah masuk suci kalau nggak bawa materi. Orang tuh ratusan yang mau masuk suci, datang nggak bawa materi gitu. Diam aja aku. Itu Panji atau? Manola. Panji emang gitu juga sih. terus. Ramos korbannya. Sama-sama dari Medan lagi. Sama dari Medan. Terus. Marahin Mbak Nolos sama segala macam. Malamnya ketemu Awe aku. Bang ada materi aku bang. Ada premis mau. Ada bang aku bilang. Aku bikin besok perform. Yang 3 ngebom. Aku pecah sendiri. Wah itu nggak bisa sih. Gua nggak bisa sih gue. Berarti udah stres duluan pasti. Yang 3 waktu nyoba materi, waktu screening pecah kali, ketawa-ketawa. Begitu di TNI ngebom. Tidak ada yang ketawa. Bapak-bapak, ibu-ibu semua isinya. Mereka kayaknya nggak bisa baca situasi. Oh. Aku tahu. Ini bapak-bapak ini mana ngerti dikasih materi-materi sekarang yang Iya. update segala macam. Masuk. Salam Buana Paksa untuk seluruh angkatan udara yang ada di Indonesia. Tepuk tangan bapak-bapak itu semua. Wuh! Aku ngasih semboyan TNI AU, Pak. Nggak berarti bagus. Lo Iya makanya aku konteks, bilang, lo tahu konteks. Aku tuh tahu bagaimana menempatkan diri. Iya, lo tahu konteks berarti. Bener juga sih. Dan nggak banyak komik yang seperti itu. Karena komik tuh rata. Makanya ditanya, kau stand up nulis nggak? Enggak. Oh, sampai sekarang nggak nulis? Enggak bang. Wah, kayak Soleh berarti ya? Pointer kalau. Pointer lah. Oh. Makanya materiku satu materi, premisnya sama, panselnya sama, setupnya bisa beda ku.
Oke. Menyesuaikan tempat. Iya. Oke, nah itu job-job random, tapi udah mulai enak tuh. Maksudnya kayak, wah hidup udah mulai nyaman setelah suci itu. Mulai berasa, Udah Bang. mulai berasa Karena tuh. aku termasuk yang lumayan rajin lah, Bang. Aku tuh ada targetku, ada yang harus ku capai dari stand up. Aku harus rajin open mic supaya Panji ngelihat aku untuk aku jadi openernya. Gitu-gitu aku tuh, Bang. Oh, pernah jadi opener Panji? Pernah, akhirnya Panji World Tour, aku openernya kayak begitu. Di kota apa? Batam waktu itu kalau nggak salah. Oke. Jadi buatku, udahlah nih, udah selesai jadi openernya Panji gitu. Apalagi ya, pengen lah main film nih semua segala macam. Cari-cari tuh aku, Bang. Audisi, dapat kesempatan. Iya, nyari-nyari casting. Dapat kesempatan. Di mana? Pertama kali yang lumayan banyak tuh, Bang. Aku dapat kesempatan seriesnya Ko Ernest yang Imperfect. Oke, berarti sih sebelum cek toko sebelah lo main juga kan? Cek toko sebelah main juga. tapi cuman satu scene. Oh, Imperfect panjang. Imperfect itu panjang. Aku jadi sama Randika Jamil. Oke. Berdua. Oke. Udah, mulai dari situ aku ngerasa kayak ternyata ada nih jalannya. Kayak begitu. Akhirnya memutuskan 2022 tuh setelah pandemi, aku ada beberapa podcast waktu itu. Oke. Di Noise aku podcastan, tapi belum sama anak-anak yang lain. Belum agak lain tuh? Belum. Oke. Podcastan, terus kulihat, ternyata podcast kedaerahan oke nih gitu. Oke, terus? Ngajak Jegel bikin podcast. Nah, agak lain tuh berarti lu duluan ngajak Jegel? Iya, aku yang ngajak Jegel. Gue baru tahu lagi. Aku ngajak Jegel, karena aku berpikir kalau aku bikin podcast sendiri, aku tidak akan bisa nge-guide banyak pendengar nih. Oke. Ku ajaklah Jegel. Waktu itu orang bilang, kenapa nggak ngajak Lolo, nggak ngajak Babe? Ya, betul tuh. Karena itu yang paling dekat. Pada saat itu, aku sama Lolo udah pindah ke Cibubur. Lolo baru menikah, istrinya baru saja hamil. Lu masih tinggal bareng dia? Lolo brengsek, Bang. Kenapa brengsek? Dia bilang gini, kau jangan keluar dari rumah ini ya. Nanti aku nikah pun, kau di sini aja. Nanti kalau kau nikah, di sini aja kita, kata. Kok bisa ada pikiran satu rumah dua keluarga? Lolo ini memang. Kenapa dia gitu sih? Dia kayaknya udah terlalu nyaman kuurusin, Bang. Aduh, lucu banget. Jadi dia nyari cewek itu dulu standarnya aku, Bang. Harus mirip elu? Bukan. Bukan harus mirip. Harus kiper. Aneh juga Lolo. Harus kiper, botak. Harus enggak. Dia yang aku tuh bener-bener ngurusin dia. Dia tuh teratur hidupnya, makannya, semua segala. Berarti lo bener jadi asisten ya? Secara tidak istri official. pertama. Oh my God. Aku tuh, dia tidur, aku udah masak pagi. Bangun tidur, dia makan udah ada. Oke. Persahabatan yang membingungkan ya. Membingungkan. Terus tiba-tiba dia syuting ke puncak sebulan. Pulang syuting, dia bilang, aku ngelamar anak orang. Belum pacaran itu? Nggak tahu aku kapan pacarannya. Aku udah mau nikah nih, katanya. Hah? Betul nikah, Bang? Aku tuh kayak mana nih ngabarin orang tua kita gitu. Orang tua kita udah setuju sebenarnya. ada patah hatinya di situ ya. Ada rasa kesel, kayak gila kau ya, aku pikir. Tiba-tiba nikah dia, Lolo nih. Dan ada momen aku nggak boleh keluar dari rumah itu. Jadi dia nikah dengan istrinya, rumah lantai 2. Aku di bawah, dia di atas, di lantai 2. Aku tuh kayak melihat kehidupan rumah tangga kayak, aku kayak mana hidupku ini? Aku mikir bangsat ya Bang Lolo. Berarti lo akhirnya keluar itu bilangnya gimana? Nikah. Nggak lama setelah dia nikah. Kan janjinya berempat satu atap. Ya tapi aku nggak masuk di akal itu, Bang. Tinggal berempat satu atap itu, Bang. Nggak ada itu kupikir. Terlalu aneh ya itu terlalu ya. Aneh, terlalu Bang. aneh. Terlalu aneh. Awak mau ribut sama istri apa segala macam. Kalau ada dia kan. Terlalu aneh. Bang. Akhirnya ya kayak dia ngerti lah. Itu dia di Cibubur, istri hamil. Take-nya kami di Kemanggisan, di kantor Stand Up Indo dulu, Bang. Tapi emang itu jadi persoalan kenapa Lolok nggak diajak? Karena salah satunya jauh. Satu lagi istri baru hamil. Kan dia sendiri berdua aja, jadi nggak ada yang ngejagain. Takutnya istrinya. Ribet. Takutnya jauh, nanti takutnya lagi take, tiba-tiba kenapa-kenapa disuruh pulang, gitu-gitu.
Babe gitu. Aja Babe gimana? babe. Nah, babe waktu itu kan pandemi bikinnya. Waktu pandemi konten kan oke sekali. Oh itu. iya, pala dia copot Pala tuh. copot gitu-gitu kan. Iya. Setiap hari dia bikin konten, Bang. Jadi tidak ada waktu untuk take podcast. Ajak siapa nih? Boris. Telepon Boris. Bor, bikin podcast yuk. Ayo, oke. Berarti Boris tuh udah pilihan kesekian sebenarnya. Boris itu setelah Lolo dan Babe. Ketiga tuh. Iya. Boris, bertiga aja nih. Siapa lagi kita ya? Siapa lagi? Bene. Oke. Kenapa 4? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 5? Iya itu ya. Nggak tahu juga aku, Bang. Kayak kalau kayak udah 4 itu kayak udahlah kayaknya 4 cukup nih ya gitu. Iya. Tapi hokinya di situ ya. Hokinya di Karena situ, 4 Bang. itu ya. Berarti udah mulai. Dari nama aja, Bang. Aku nggak tahu Abang udah dengar cerita nama agak lain Belum, ini. apa? Agak lain itu namanya kebentuk. Aku sama Bene ke syutingannya Aco di Bandung. Ada krunya Aco punya baju tulisannya Sindikat Keparat Agak Lain. Dibilang Bene, itu aja nama podcast kita Agak Lain. Dibikin grupnya sama Bene, Agak Lain, masukkan. Tetap kami daftarkan Haki langsung. Gokil. Yang itu nggak bisa pakai lagi. Tapi kan bisa, siapa tahu dia daftarin bisa ditolak, tapi udah diterima. Udah diterima Iya. lama. Udah, kami bikin podcast, Iya. langsung kami daftarkan Haki, Bang. Iya benar, tapi itu langkah yang Udah langsung kami bagus. daftarkan Haki, podcast take pertama di Kemanggisan, ku edit, ku upload. Oh itu lu yang kerjain? Semua aku yang ngerjain, Bang. Kenapa? Oh karena lu yang punya ide awal gitu. Aku yang punya ide awal. Aku juga yang mengerti mengenai perpodcastan ini di antara 3 lainnya. Karena aku ada podcast kan di Noise. Oh yang itu yang lo bilang ada di Noise. Sampai itu juga ngedit sendiri. Enggak, itu kan aku jadi talent. Tapi aku tahu prosesnya Ngerti-ngerti seperti lah apa, ya. ngerti. Jadi aku lah yang ngerjain itu, Bang, bikin cover apa semua segala macam. Upload episode pertama pendengarnya oke. Episode kedua makin oke, langsung direkrut podcast Mas. Oke, sama Close the Door. Close the Door masih lama tuh, Bang. Itu kan YouTube kan kalau itu. Nggak, Close the Door YouTube. Makanya kita ngobrol tuh kan dibagi 2 tuh. Dibagi 2. Si podcast itu bareng podcast Mas, si YouTube bareng Dektos, bareng Om Ded. Wah gila sih. Sekarang Gila. YouTube-nya agak lain, udah sendiri, udah keluar dari podcast Mas. YouTube masih bareng Om Ded. Oh makanya lo Gitu. bikin orang kecelakaan. Ya. Habis meeting itu kayaknya tuh. Habis meeting Om Ded. Tapi begitu film sih. Begitu film, Bang. Aku sebenarnya bukan begitu film buatku ya. Begitu agak lain ku bentuk. Itulah titik balikku, Bang. Iya. Udah nggak ada yang lain, Bang. Stand up itu ini ya. Apa ya? Gue tuh ngerasa kayak teman-teman yang kayak Regen deh. Iya. Kayak Regen. Awalnya kayak ya udah biasa, Jura Suci, habis itu main sama Pandu masih suka cerita tuh, dia masih main sama Regen apa segala gitu. Terus lama-lama wah meleduk gitu. Iya, tiba-tiba Jegel juga. Dan lama gitu. Kita bicara mungkin 10 tahun, 8 tahun. Iya. Jadi bener, Bang. kesabaran untuk oke, gue stand up, ya Iya. udah gue nyari deh. Cari. Iya. 10 tahun baru dapat buahnya gitu. Iya. Aku Itu tuh gua aku selalu melihat kalau sekarang ya Ilham Abai. Iya, tahu. Ilham Abai Sama tahu, Bang? Mbak Betty kan? Ilham Abai itu kan stand up. Bahkan dia dulu ke Jakarta daripada aku, Bang. Oke. Tapi kayaknya nggak ketemu jalannya, balik ke Medan. Bahkan aku bisa sampai final Suci itu berkat bantuan Ilham. Oh. Karena yang ngebongkarin materiku itu Ilham, yang najemin Regen sama Jaigel Iya. di sini. Jadi tuh aku balik dibongkarin premisku sama Ilham sama Ristek. Iya, respect. Ditajemin sama Jaigel sama Regen di sini. Oke. Nah, pelan-pelan akhirnya dia berkonten sekarang. Jadi konten kreator Ilham Abai. Dia sama Mbak Betty juga kan? Mak Betty dia sebagai penulis. Dan dia sudah membangun perusahaan YouTube dia sendiri. Oh. Bareng Joel. Nah itu sama tuh, lama tuh umurnya. Lama, dan itu lama banget. Ilham malah lama banget, Bang. Karena dia suca kan? Dia suca dulu. Iya, bener. Dia itu stand up. Aku 2015 kan. Dia itu mulai gabung tuh 2013 kalau nggak salah. Wow. Dan dia baru ketemu jalannya lah ya, bisa dibilang sebelum jadi konten kreator sekarang itu sekitar
5 apa 6 tahun yang lalu bang. Kalau Wah dipikir. gila, makanya stand up tuh gue nggak tahu kenapa ya, gue jadi merinding lagi. Kayak nggak tahu gue itu apa ya, big breaknya itu pecah banget ya, itu kita bisa bicara di atas 10 tahun tuh. Iya. Jadi harus ada kesabaran, udah ada kegigihan. Betul. Dan itu emang buah buat orang yang mau kerja banget gitu. Ya sama, tapi pada akhirnya balik ke orangnya masing-masing bang. Seberapa kuat kau, seberapa gigih kau untuk nyampe ke tujuanmu Iya, itu. iya. Karena kalau kau cuman stand up aja tanpa melakukan sesuatu yang mungkin orang jadi tahu semua segala macam, kayaknya bakal ketutup. Karena komik sekarang sekali muncul, Banyak. berapa banyak bang, pilihan komik sekarang banyak sekali bang. Iya. Orang bebas mau pilih yang mana. Sama kayak Rian kan, wah terharu banget. Rian, tengok 5 tahun dia 5 tahun. Dia bikin filmnya, terus berhasil dia bikin film sebagus itu. Gila. Itu kan berarti memang butuh kesabaran. Gila gue. Dan gak cuman itu, tapi dia ikut gua kan waktu di Malam Minggu Miko kan kita kerja bareng. Habis itu dia belajar animasi, terus tiba-tiba lama nggak stand up. Iya. Terus bikin animasi selama 5 tahun, jeder. Opening day 60.000. Iya. Di atas kertas tuh berakhirnya mungkin 1 juta, 1 juta. 1,5 lah. Iya. 1,5 mentok lah. Iya. 60.000 Pak. Betul. 4 juta. Betul. Gila. Nggak masuk di akal. Nggak masuk akal. Oh tapi Nggak masuk akal. Bang Rian, abang pernah janji di agak lain. Kalau tembus 1 juta film Jumbo dia mau special show. Kan yang salaman sama Jegel. Iya. Kan 4 juta dia special show. 4 juta apa 1 juta? 4 juta ya? 4 juta. Oh, 4 juta. Itu Dan janji kau dia. bakal special show bang. Iya, dia udah nyiapin katanya. Ih. Lagi nyiapin. Karena itu udah janjimu. Betul. Itu Jegel mulutnya lumayan lumayan beracun memang Jegel tuh. Salaman sama dia tuh. Salaman sama Ko Ernest. Dia yang menjamin film agak Ini lain ya. 1 juta. Udah gila ini orang dalam hatiku. Kau filmnya belum dibuat, ceritanya belum tahu apa. Kok Jamin. bisa kau menjamin penontonmu 1 juta sih Gel? Karena film 1 juta itu banyak loh, penonton 1 juta Iya, itu. 1 juta banyak. Itu susah Angkanya loh banyak, dapat iya. 1 juta itu. Iya, Dengan iya, santai dia. Kok kalau dibuatkan film, ku Aku jamin. jamin. Menjamin lagi dia bang. Ku jamin kok 1 juta. Apa yang dia jaminin sih pada saat itu? Nggak tahu bang. Nggak tahu bang. Kan kalau jamin, aku jamin rumahku, aku jamin Nggak ada, apa? dia menjamin aja jamin bang. aja gitu. Makanya itu dia menjamin aja. Terus Oke. kami tuh di situ, kau aja ya Gel ya, kau aja. Kami nggak terlibat nih sama penjaminan kau ini gitu. Tapi jujur, menurut lo agak lain berapa sebenarnya di ketika mau tayang lah di kepala lo? Nggak mungkin 8 juta dong. Karena kami gini, kan ini tidak nonton bang si film. Kami baru benar-benar nonton tuh di premier. Ketika nonton premier, pede lah kami ini di atas 1 juta. Oke, tapi belum nemu tuh 2, 3. Enggak, cuman 1 juta. Kami di grup tuh pada tulis akhir maksimal berapa gitu. Rata-rata tuh di 1.300.000, 1.500.000. Dipa aja sendiri, Dipa Andika 3 juta dia bilang. Kami tuh terlalu halu gitu-gitu lah. Udah gila ya 3 juta. Ya coba aja dulu kata Pak Dipa. 4 hari 1 juta. Gila sih. Nyoba lagi kami bikin endingnya di berapa? 5 juta. 7. Habis itu udah nggak mau lagi kami. Udah biarlah terserah mau sampai berapa dia ini gitu kami tuh. Ya udahlah, atur aja lah. Ya, atur aja lah. Ya, mau sampai berapa ya udah sih. Ya Tuhan ya Allah udah nggak apa-apa terserah kami udah ikhlas. Iya. Masa sih nggak ikhlas 9 juta gitu kami udah. Selisihnya berapa ya sama nomor 1 ya? Sama KKN nih berapa? KKN tuh 10.200.000 apa? Oh, iya. 1 jutaan sih. Iya. Tapi KKN kan tayang 2 kali dia bang. Bener. Nah ini yang kedua lagi mau belum boleh nih. Iya sudah proses, sudah kayaknya insya Allah 2 bulanan lagi lah kita mulai Syuting. Anjir, berarti skrip udah draft berapa? Draft 2. Wah, cepet juga ya. Aco. Tapi kalian yang gue lihat ke Singapura tuh ngapain tuh? Development. Dibawa ke Singapura. Kami yang minta. Pasti lu kayak ya udah 8 juta masa nggak gitu ya? Iya. Iya lagi. Kita mau brainstorm di mana nih gitu. Luar negeri kali, masa kita di sini gitu. Bagus, Nah, kebetulan kami di hari itu ada job di Batam.
Si agak lainnya berempat. Podcast. Podcast berempat ke Batam. Dari Batam tinggal nyebrang aja kan ke Singapura. Ko Erna sudah nunggu di Singapura sama Dipa Maco. Oh, baru brainstorming. Brainstorm di situ 2 hari satu. Wah, ini oke nih premis yang ini nih. Gitu. Gimana brainstormnya? Jadi duduk aja ngumpul, ngalor ngidul aja dulu ya. Lempar sana sini di mana-mana, berenang sambil berenang, ngayal-ngayal gitu-gitu aja. Bang, akhirnya dapet. Iya. Hari pertama tuh kami ngumpulin beberapa premis. Hari kedua tuh dikerucutin yang ini oke. Nah, ininya yang di breakdown. Nanti jadinya gimana ya gitu. Berarti selesai brainstorming itu yang didapat premis atau apa sinopsis? Masih premis. Premis aja. Sinopsisnya Aco udah yang ngembangin. Kalau udah draft 2 mah udah kebayang bentuknya ya. Udah, draft 1-nya sudah kemarin udah dibaca. Kan kalau di skrip itu kami ngirim Bene. Buat dia yang ngawasin, yang ngeliatin kayak begitu. Kemarin dibilang Bene, gimana Ben? Ya, kalian tunggu aja lah. Gitu aja Bene. Oke. Gitu aja Bene, betul-betul nggak dikasih tahu Bang. Tapi lo excited nih? Excited lah Bang. Judulnya belum boleh tahu? Judulnya tetap agak lain kayaknya Bang. Kan ada kata Ernest ada ini. Itunya belum tahu kami Bang. Judul subnya. Iya. Kan kayaknya mau kayak Warkop DKI kan. Iya. Nah, agak lain 2 nggak tahu tuh. Sampai sekarang belum tahu tuh subjudulnya apa. Oke. Bener-bener nggak dikasih tahu dan kami nggak mau nyari tahu. Iya, biar surprise aja. Biar surprise aja nanti. Jadi Oke. Seru. Gak sabar sih memang sebenarnya. Tapi memang ada kekhawatiran, banyak yang bilang gimana nanti kalau nggak kayak agak lain pertama semua segala macam. Aku cuman bisa bilang kayaknya kami juga tidak expect seperti agak lain 1. Tapi paling nggak kami sudah sepakat untuk membuat film bagus aja. Supaya ya apapun hasilnya ya ini film bagus aja udah. Di atas kertas sih secara teori setengahnya harusnya bisa. Di atas kertas. Tapi kita nggak ada yang tahu kan Bang. Bener. Film itu seperti emang terlalu random sih. Kan nggak ada formula film laku Bang. Bener. Kalau ada semua film laku lah. Bener. Oke, terakhir untuk lo pribadi apa? Ada project ke depan kah atau apa yang lo mau lakuin dengan hidup lo kah? Special show. Oh, mau ada special show. Iya. Kapan tuh? 21 September. Wih, masih lama juga ya? Masih Bang, karena aku harus persiapan agak lain juga kan. Takutnya kalau dekat-dekat ini mepet. Kok tanggalnya udah tahu? Berarti udah booking? Udah booking. Anjir, di mana? Di GBB Bang. Gokil. Di GBB. Aku ngerasa ya udahlah ya, kayaknya ini spesial showku. Aku dulu pernah sempat bikin tour tapi berhenti di pandemi. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah aku spesial show lah ini di GBB tahun ini. Di GBB judulnya? Kenapa marah? Kenapa marah? Karena emang lo emosional. Iya, jadi kenapa marah? Mungkin orang mikir Oki selama ini marah-marah, tapi kan buatku marahku ada alasannya, nggak yang aku tiba-tiba marah gitu. Itu kata-kata semua tukang marah sih. Ada alasan. Memang iya sih Bang. Iya betul. Oke, materi udah sejauh mana? Materi aku saat ini sudah ngumpulin lumayan banyak premis. Oke, premis. Tinggal aku tentuin aja nanti bagian-bagiannya. Soalnya premisku marah tentang keluarga, tentang anak, tentang pertemanan. Udah ada open mic? Open mic adalah kemarin. Oh udah? Udah aku coba-coba beberapa materiku dan kurasa oke kok ini untuk dibedah, untuk dibongkar lagi itu. Oke kok ini premisnya kayak begitu. Artinya fondasi udah ada. Fondasinya udah ada, makanya aku berani Bang. Oh berarti lo open mic dulu, ngetes fondasinya, baru booking? Iya. Kan banyak yang booking. Enggak booking dulu aku. Baru aku coba. Aku orangnya kan nggak pedulian sih Bang gitu. Masalah nanti aku gini, udahlah nanti lucu nggak lucu ya udahlah gitu. Aku gitu aja Bang. Masa sih orang mau nonton akunya nggak lucu? Aneh lah aku gitu. Aku pikiranku gitu-gitu aja Bang. Jadi tidak terlalu kufikirkan Bang. Iya oke. Orang faktanya yang orang nggak tahu ada di malam kompetisi suci. Besoknya taping, malamnya party aku. Orang gak ada yang tahu. Keluar nih, ini baru ini di sini ku kasih tahu. Party aku, pulang pagi aku. Lu mabok sebelum stand up? Iya, tapi nggak sebelum lah. Kan stand upnya Jumat tuh. Jumat sore lah ya. Iya. Malam Jumatnya. Lah itu sebelumnya. Iya sebelum. Tapi buatku sebelum itu misalnya siang gitu enggak. Iya masa orang mabok siang. Ekstrim banget. Tapi kan ada hangover, ada apa kan? Ya, dan aku hangover tapi aku gini Bang. Di hidupku
kok terserah mau jungkir balik apapun, tapi kalau lagi kerja kok harus 100%. Karena orang bakal kecewa nanti. Betul. Jadi aku tuh tidak mempermasalahkan kehidupanku sebelumnya ngapain ada apa. Yang penting kalau kerja ya kerja aku bang. Lah, tapi kan itu lo maboknya H-1. Nulis materinya di hari H. Enggak, habis kombut. Heeh. Udah oke nih Gen, gue bilang oke, udah aku tinggal. Wah, gokil sih lo. Nah ini yang lebih parah. Orang tuh ngapalin, ngebadanin kan. Aku tuh hanya ngebadanin 1 jam sebelum show. Di kamar mandi, di toiletnya Kompas. Jadi kalau orang kan nge-trimming waktu tuh kan. Karena kan timing 5 menit. Nih 5 menit. Aku tuh kalau di kamar mandi kadang ku pencet. Ku hafalin materi itu. Ku pencet lagi. 4 menit kurang nih. Apa nih ku tambahin? Ada pernah gini. Stand. Tit ku pencet. 8 menit banyak kali nih lebih. Gitu-gitu aku bang. Udah lah ya nanti aja lah di panggung. Dah. Gitu ya aku bang. Tapi memang kayaknya lo tipe yang butuh keajaiban panggung itu sih. Iya. Magicnya itu di situ. Iya. Magicnya ketika lo nggak nyiapin. Iya. Disitulah adrenalin apa segala. Iya. Kalau aku terlalu nyiapin, kadang aku malah sepele sama panggung. Aku kalau udah sepele sama panggung jeleknya ujubil aku bang. Iya. Ngerasa gampang ini. Kalau kayak Dave Chappelle tuh juga tuh dia ngomong tuh. Dia sebelum manggung kadang dia nggak tahu mau bawain apa. Terus dia kayak gue lucu kok, pasti lucu gitu. Nah, aku tanamkan sampai sekarang itu. Lucunya aku ini. Ngapain aja aku lucunya. Udahlah gitu. Gitu ya aku bang. Pernah aku bawa batu bata kok stand up. Sisa dari pembayaran. Sisa dari pembayaran PSDS. Ya santai-santai ya aku bang. Aku ngecap diriku penghibur. Iya, which is emang terjadi kan. Iya, udah itu aja. Oke, 21 September 2025 di GBB bang. Di GBB nanti bisa di mana? Tiketnya kayaknya nanti bakal di tip-tip aku jualnya juga, tapi aku lagi proses. Oke. Kayak begitu. Si Gilang mau nanya. Apa? Biasanya. Hai. Seperti biasanya. Bang. Ya apa? Gilang Bang. Ya apa? Kan abang tadi udah cerita kan soal struggle-nya dari awal sampai sekarang. Di tahap sekarang. Itu susah ngejaganya gimana bang? Cara ngejaganya. Cara ngejaganya susah nggak atau? Kok nggak patah-patah hatinya? Iya. Kok nggak patah arah? Spirit apa yang bisa dipakai orang juga buat dia struggle terus dapat? Nggak tahu aku ya, bingung juga aku nih ngejawabnya. Aku tuh punya kalimat sakti yang selalu ku bikin di badanku. Kau baik aja sama semua orang, karena kau nggak tahu orang baik mana nanti yang nolong kau di depan. Jadi aku tuh nggak pernah ada khawatir. Kadang aku gini bang, aku kasih lebih tukang parkir gitu misalnya, aku kasih lebih. Dia nanti nih yang nolong aku nih gitu. Oh, karena pernah ngasih lebih. Iya, jadi aku nggak ada rasa kekhawatiran di badanku sama hal-hal aku nggak bisa atau apa gitu. Jadi lo ngasih duit lebih ke tukang parkir. Nah aku gini, nanti dia yang nyelamatin aku di akhirat nih gitu-gitu aku. Oh, konteksnya itu. Konteksnya kadang itu, kadang nanti aku nolong dia, nanti ada yang nolong aku nih gitu. Oh, I see. Gitu aja aku bang. Jadi aku santai itu menjalani. Ya makanya lo nggak pernah patah semangat. Nggak pernah bang. Karena pasti ada aja yang bantu. Pasti aja yang bantu. Dan karena buatku memang iya sampai saat ini banyak aja yang bantu aku. Bener. Banyak aja, siapapun itu. Nggak disangka-sangka. Siap. Oke Rengga, thank you udah datang ya. Terima kasih Bang Radit, terima kasih ya.